Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih buat pagi yang indah, anugerah yang baru yang boleh kami nikmati hari ini. Dan kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu, kami rindu hidup kami jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih cemerlang supaya hidup kami menyukakan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan pakai lebih lagi untuk memberitakannya. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, yang diberkati mari katakan amin. Selamat pagi, selamat menikmati hari yang luar biasa hari ini. Dan pagi ini saya ingin mengajak setiap kita belajar tentang kehidupan kita ini, saudara. Dan saya ingin mengambil tema pada pagi hari ini untuk kita belajar bersama-sama, yaitu hidup kita seperti sebuah pensil. Saudara, berbicara tentang pensil, siapa di antara kita yang tidak pernah tahu apa yang namanya benda yang namanya pensil? Pensil ini banyak dijumpai terutama di anak-anak kita ketika ia sekolah pasti menggunakan pensil. Dan pensil ini adalah sebuah benda yang ukurannya tidak relatif besar, saudara. Rata-rata sekitar 10 cm. Namun kalau kita tahu, meskipun ia terbuat dari kayu, saudara, sebenarnya ada filosofi yang sangat luar biasa dari benda yang namanya pensil ini. Dan sebenarnya dari sebuah pensil kita bisa belajar tentang kehidupan kita secara pribadi. Ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang kita bisa temukan dari sebuah pensil. Yang pertama, saudara, tahukah saudara pensil ini dapat melakukan hal-hal yang besar? Misalnya seorang pelukis, ia bisa melukis atau menggambar wajah rupa seseorang. Begitu luar biasa. Pemandangan-pemandangan yang indah ia bisa kerjakan. Namun tahukah saudara, ada sebuah tangan tentu yang akan membimbing pensil tersebut untuk melakukannya. Yang kedua, dalam perjalanannya pensil tentu akan mengalami yang namanya tumpul. Itu sebabnya ia membiarkan sebuah tangan untuk meraut, mengasah. Dan tentu ketika diasah ia akan sangat sakit. Tetapi justru cara itulah, maka pensil itu akan menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Yang ketiga, pensil tentu akan melakukan yang namanya goresan-goresan yang tanpa ia sadari, ia juga bisa melakukan kesalahan. Dan itu sebabnya ia membiarkan sebuah tangan mengambil penghapus untuk menghapus setiap goresan-goresan kesalahan yang ia buat, saudara. Yang keempat, yang terpenting dari pensil bukanlah bagian luarnya, tetapi bahan grafit yang ada di dalamnya. Dan yang kelima, saudara, pensil itu meninggalkan yang namanya bekas yang akan selalu terlihat. Saudara, dari 5 pelajaran ini kita bisa belajar tentang kehidupan kita. Nah, mari coba kita akan lihat di Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kitab Yeremia menuliskan tentang sebuah gambaran kehidupan kita ini seperti bejana tanah liat. Kita seperti sebuah bejana yang dibentuk, yang diproses, yang dibuat oleh Tuhan begitu luar biasa. Ada proses yang terjadi dan kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang sangat indah dan luar biasa. Seperti sebuah pensil, saudara. Bagaimana kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar.
Ingat, tentu ada pribadi Tuhan yang ada, yang melakukan perkara-perkara sehingga kita bisa melakukannya, saudara. Ingat, jangan pernah kita sombong. Sekalipun kita hebat, ingat ada Yesus yang ada bersama dengan kita, yang menyertai kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Dan sekalipun dalam perjalanan kita seringkali harus melewati yang namanya proses. Kita dibentuk, kita terkadang menjadi pribadi yang ketika kita diproses Tuhan sangat sakit. Ada hal yang tidak menyenangkan. Perlakuan-perlakuan, cara orang memperlakukan kita. Kadang kita harus mengalami kesakitan karena kita dihianati. Ingat, itu semua adalah bagian daripada proses yang kita harus lewati supaya hidup kita semakin tajam, hidup kita semakin cantik, karakter kita semakin luar biasa. Dan memang ada kalanya kita juga melakukan sebuah kesalahan. Itu sebabnya mari biarkan Tuhan untuk memproses kita kembali supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, sehingga setiap kesalahan-kesalahan tersebut akan terhapuskan. Dan saya percaya hanya Tuhan yang bisa menghapus setiap kesalahan-kesalahan kita, supaya kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi di hari ke depan. Dan ingat bahwa yang terutama bukan diri kita. Ingat, ada pribadi Tuhan yang ada di dalam kita yang luar biasa. Dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan Dia pribadi yang senantiasa ada dan menyertai hidup kita. Dan yang berikutnya kita harus belajar bahwa sebetulnya Tuhan juga sedang membuat hal-hal yang baru. Tulisan-tulisan yang baru yang jauh lebih indah. Karena Ia tahu bahwa kita harus meninggalkan jejak yang harum. Jejak yang indah, supaya hidup kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga ketika orang melihat jejak hidup kita, mereka melihat sungguh ada pribadi Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, betapa indah jika kita belajar akan filosofi sebuah pensil. Sebenarnya itu menggambarkan kehidupan kita. Bagaimana Tuhan membentuk kita, Tuhan memakai kita, Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari hari ini bersyukurlah. Sebetulnya apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kita, apapun itu adalah baik. Dan sungguh luar biasa, Dia memakai kita untuk perkara-perkara yang besar. Kiranya renungan ini memberkati kita, dan tetaplah rendah hati, tetaplah bersyukur, tetaplah bersuka cita, sebab apapun yang terjadi, God is good all the time. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.